Kalau ini sobek lu yang kupatin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packingnya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Tolong dirapin aja Bu, serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok suruh rapiin. Kan Ibu kan buka. Iya, emang kalau nggak aku buka mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah kan udah rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu Kak. Biarin. Sesuai awal dong. Biarin. Sesuai awal. Ya aja udah dibuka. Emang Ya udah justru dibuka. dari itu kenapa dibuka? Kita Makanya prosedur nggak apa? boleh. Ini penipuan namanya penipuan. Oh, begitu? Bisa kasusin. Oh, begitu? Iya, kamu pulang Jeng nih, sarangmu bawa pulang sekarang Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di Muzakir Official Channel. Seperti biasa, di channel ini saya sering ngebahas tentang Islam, politik, dan hal-hal lain yang sering terjadi di media sosial. So, jika teman-teman tertarik dengan hal-hal seperti itu, bisa scroll aja ke bawah. Mana tahu ada informasi yang menarik yang bisa teman-teman simak. Seperti yang teman-teman saksikan di awal tadi ya, lagi-lagi kejadian seorang kurir yang diomelin oleh customernya. Karena memang si customer ini ngerasa produk yang dipesannya itu nggak sesuai dan akhirnya yang dimarahi si kurirnya. Dari semulanya. Ini bukan karena packingnya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Kira-kira bagaimana kalau kita menyikapi ataupun ketika kita ngelihat hal-hal seperti ini ya, saya sendiri ya, itu gregetan banget ya, pengen ngasih tahu ke ibunya bahwa nggak seharusnya seperti itu ibu, ya kan? Harusnya nggak seperti itu cara nyikapin bila kita salah atau misalkan barang yang kita pesan itu nggak sesuai. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kasus ini, terlebih dahulu kita melihat ada 4 pihak yang terlibat di dalam hal ini. Yang pertama si penjual ya, si penjual yang memposting barang itu, kemudian toko online tempat ia memposting barang, kemudian pihak jasa pengiriman, dan terakhir customer atau si yang membeli barang ini tadi. Nah, jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perbelanjaan online, maka harusnya yang dilakukan oleh customer itu menghubungi pihak sellernya untuk mengkonfirmasi bahwa barangnya ini tidak sesuai dengan proses atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si customer tadi. Nah, kemudian prosesnya gimana? Prosesnya itu tentunya melalui si kurir. Nah, si customer ini ngomong kepada kurirnya, "Mas, barang yang saya pesan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan." Nah, kemudian dikasihkanlah ke si kurir ini. Nah, dari si kurir ini nanti diantarkan lagi ke sellernya atau ke tokonya. Dan biasanya beberapa toko online itu ada garansinya untuk pengembalian barang bila tidak sesuai. Nah, kira-kira alur singkatnya tuh seperti itulah. Nah, apabila teman-teman pengen nambahin, silakan disampaikan saja di kolom komentar. Namun, secara singkatnya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus ibunya tadi ini yang marah-marah kepada si kurirnya. Nah, di kasus ini kan kita juga ngelihat ya, seperti yang terjadi di kasus kemarin ya, kepada bapak-bapak. Nah, sekarang emak-emak ya. Ini si emak-emaknya ini marah-marahi atau misalkan diomelin nih si kurirnya. Dia ngomong kepada kurirnya bahwa si kurirnya ini nggak sesuai, nganterin barangnya tuh nggak sesuai, atau misalkan pesanannya tuh nggak sesuai sama yang dipesan sama ibunya ini tadi. Gini loh Bu, kurir ini cuma orang yang nganterin barang ya. Dia nggak tahu barang yang di dalamnya itu modelnya kayak apa, ya nggak tahu. Dalamnya itu dia nggak tahu. Nah, bila si ibunya ini ngomel ke kurirnya bahwa barangnya itu nggak sesuai dengan pesanannya si ibu, halo, si ibunya salah tempat kali ya. Bukan si kurirnya yang harus dimarahin Bu. Ibu telepon ke sellernya, pastiin kenapa barangnya nggak sesuai dengan apa yang dipesan ya. Si penjualnya, hubungi penjualnya ya.
kenapa barangnya nggak sesuai dengan apa yang saya pesan gitu ya. Jangan marah kepada kurirnya. Rapiin. Emang robek kamu yang matiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah, rapiin. Ini barang robek loh. Ya udah, biarin. Udah rapi. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah, kamu nggak lihat pemerintah nggak lihat dari tadi. Badan nggak rusak nggak apa. Ya udah rapiin. Goblok. Di sini ya kurirnya ngomong ke ibunya, Bu, tolong dirapikan lagi ya, dirapikan lagi biar saya nggak kena komplain. Kenapa si kurirnya ngotot buat sampaikan hal itu? Karena tentu saja bila barang itu koyak atau barang itu sobek tidak sesuai dengan packingan awalnya, yang ganti ya kurirnya, yang tanggung jawab ya kurirnya, karena dia nganterin. Yang membuat kita emosi itu, nah si ibunya ini ngeluarin kata-kata yang tidak seharusnya ya. Kemudian si anaknya ini juga malah bantuin emak-emak ini buat marah ke kurirnya. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok loh. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan. Berarti goblok. Goblok lu. Ya udah, rapiin. Katain goblok lu masih ngeyel. Pas sudah katain goblok lu terima. Ya udah. Rapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu buta apa gimana? Lihat nggak itu lagi dirapiin. Ya udah. Tapi lagi-lagi teman-teman, kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi, karena bila kita lihat ya, kita amati, memang video yang beredar itu hanya dari sisi kurirnya ya. Kita ngelihat cuma hanya dari sisi kurirnya. Kita belum lihat nih versi si si customernya ini tadi yang marah-marah tadi. Kita belum lihat video klarifikasinya seperti apa. Mungkin demikian dari saya. Bila teman-teman punya saran ataupun kritik terhadap apa yang saya sampaikan, boleh disampaikan aja di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka dengan video-video seperti ini, maka diklik like aja. Dan kalau teman-teman nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.